Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk kali ini materi pembelajaran yang akan kita bahas itu adalah salah satu teknik animasi di dalam Flash, namanya adalah motion guide. Nah, untuk teknik ini sebenarnya adalah sebuah teknik di mana animasinya dia bisa mengikuti sebuah lintasan. Nah, itu harus diingat bahwa animasinya dia akan bergerak mengikuti lintasan yang sudah kita sediakan. Nah, maka dari itu di dalam teknik motion guide kita di sini memerlukan minimal 2 layer, yaitu satu layer objek, sedangkan yang satunya lagi adalah layer lintasannya. Oke, sebagai contoh di sini layer 1, misalkan di sini kita buat atau kita ganti saja nama layernya menjadi kepala. Oke, nah setelah kita ganti nama layernya menjadi kepala, yang berikutnya di sini saya sudah menyediakan objeknya, jadi nanti untuk teman-teman boleh dirancang untuk objeknya bentuknya seperti apa. Ini kita akan cek. Saya sudah ada buat di dalam library, ini dia, namanya kepala. Oke, saya drag. Nah, setelah itu mungkin saya perbesar sedikit. Ini ya, oke. Nah, untuk bagian pertama ini udah selesai. Nah, setelah itu ini saya letakkan dulu di luar. Objek pertama sudah ada, ini objek kepala. Nah, lalu yang berikutnya, langkah yang berikutnya di sini kita mau menambahkan lintasannya. Jadi kita mau buat nanti untuk objeknya, nanti objek seekor ulat akan mengikuti lintasan yang sudah kita sediakan. Nah, untuk yang berikutnya, step yang berikutnya kita membutuhkan lintasannya. Bagaimana cara menyediakan lintasan? Nah, untuk menyediakan lintasannya, di sini kita tidak bisa menggunakan layer biasa. Berarti bagaimana? Kita menyediakan layer khusus lintasan. Biasa disebut dengan layer motion guide-nya. Caranya bagaimana? Layer kepala yang sudah kita sediakan sebelumnya, ini boleh kita klik kanan. Oke, ini boleh kita klik kanan. Lalu di situ ada dua. Yang pertama guide, yang kedua adalah add classic motion guide. Nah, untuk bagiannya ini sendiri, yang kita pilih adalah add classic motion guide. Jadi, apa bedanya? Untuk yang guide ini nanti kita menggunakan animasi motion, sedangkan untuk yang add classic yang kita gunakan adalah untuk classic twin ya. Nah, di sini jadi kita pilih add classic motion guide. Nah, bagi yang sukses, ini teman-teman boleh perhatikan, bagi yang sukses nanti layernya akan berada posisinya seperti ini. Jadi dia tidak sejajar tapi masuk ke dalam. Di mana layer kepala berarti berada di dalam layer motion guide-nya ya. Ini dia. Nah, lalu yang berikutnya setelah kita tambahkan, untuk teman-teman semua pastikan bahwa teman-teman berada di dalam layer motion guide. Jangan di layer kepala. Kenapa? Karena layer kepala itu adalah objeknya. Di layer motion guide-nya inilah lintasannya. Maka kita boleh klik di sini. Setelah itu kita akan buat di sini sebagai lintasannya, saya buat aja dari pen tool. Lalu saya buat misalkan lintasannya seperti ini. Klik. Klik. Lalu saya masukkan ke sini, klik. Lalu setelah itu saya buat dia ke sini. Lalu ke sini misalkan. Berakhir di sini. Oke. Saya buat berakhirnya di sini misalkan ya. Oke, ini dia untuk lintasannya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, ini dia lintasannya sudah kita buat. Nah, setelah itu langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Langkah berikutnya kita tinggal menyusun objeknya supaya nanti dia bergerak mengikuti lintasan. Bagaimana caranya? Untuk penggunanya kita menggunakan teknik animasi motion twin ya. Dalam hal ini kita menggunakan teknik animasi motion twin. Nah, caranya langkah yang pertama kita tentukan dulu titik awal dan titik akhirnya. Nah, untuk titik awalnya di sini kita gunakan misalkan animasinya bergerak
atau ulatnya akan bergerak selama 5 detik misalkan. Maka kalau kita buat animasi bergerak selama 5 detik, berarti satu frame itu adalah 24 fps, berarti 5 detik itu kita pilih 96. Oke, kita buat aja deh, jangan sampai 4 detik aja deh ya, biar jangan terlalu jauh kali. Nah, 4 detik aja kita buat, ini dia di frame 96. Oke, kalau sudah, maka yang berikutnya kita udah tentukan akhirnya di sini. Nah, maka di sini kita boleh kunci. Frame awalnya kunci, frame akhirnya kunci, klik kanan, insert keyframe. Frame 96 untuk layer motion guide boleh diklik kanan juga, jadi kita seragamkan. Nah, di sini kita pilih apa? Insert frame atau insert keyframe. Berketepatan bahwa yang kita animasikan itu adalah objek kepalanya, bukan lintasannya. Jadi, karena lintasannya juga tidak kita animasikan, jadi karena lintasan tidak kita animasikan, ini kita boleh pilih. Boleh kita pilih insert frame, boleh kita pilih insert keyframe. Nah, dalam hal ini saya pilih adalah insert frame. Nah, setelah seragam semua, oke, step yang pertama kita sudah selesai, menentukan awal dan akhir. Kita sudah kunci awal dan akhirnya. Maka step yang kedua apa? Klik kanan frame diantaranya, kita pilih create classic twin. Nah, dalam hal ini yang kita pilih bukan create motion ya, tapi create classic. Kenapa? Karena motion guide yang kita pilih tadi juga adalah motion classic. Nah, apa perbedaan antara create motion dengan create classic? Jadi teman-teman boleh lihat di video pembelajaran sebelumnya. Oke? Nah, maka kalau sudah kita pilih create classic twin, setelah selesai, maka step yang terakhir kita tinggal mengatur posisinya. Di awal nanti kita letakkan di sini kepalanya, di akhir di sini. Nah, saya klik ini frame awalnya. Ini frame awal, biasanya dia sudah terletak di awal, namun di sini kita susun. Oke, caranya ini kita geser sedikit, karena nanti akan ada badannya dan sampai ekornya. Jadi kita susun sedikit seperti ini, kita naikkan. Setelah itu, di sini kita rotate atau kita putar sesuai dengan arah posisi dari lintasannya. Nah, setelah itu kita klik frame terakhir. Di dalam frame terakhir kita klik. Nah, objeknya kita letakkan tepat di lintasan yang terakhir, tepat di tengah ya. Nah, seperti ini, jangan lupa posisinya kita rotate. Oke. Nah, setelah kita rotate seperti ini, maka langkah yang berikutnya, di sini kita cek dulu bagaimana dengan pergerakan objeknya. Nah, dia sudah mengikuti lintasan. Tapi mungkin kalau teman-teman perhatikan, di situ ada yang aneh dari posisi jalannya. Di mana di setiap tikungan, posisi dari objek kepalanya dia tidak mengikuti arah lintasan dengan tepat ya. Jadi seharusnya kalau lintasannya bergerak ke bawah, harusnya kepalanya juga ke bawah. Nah, jadi bagaimana supaya dia benar-benar bisa mengikuti? Maka caranya, teman-teman boleh klik frame diantaranya. Klik frame diantaranya, terserah di mana aja untuk layer kepala. Maka perhatikan di bagian propertinya, di bagian propertiesnya, di situ ada yang namanya orient to path. Itu di checklist ya. Jadi setelah di checklist, sehingga nanti di sini objek kepalanya memang benar-benar mengikuti posisi lintasannya bergerak. Oke, nah yang berikutnya kita tinggal tambahkan lagi layer baru. Kita tambahkan layer barunya, misalkan kita ganti namanya badan 1. Nah, setelah kita pilih badan 1, lagi-lagi di sini karena saya sudah sediakan, jadi nanti teman-teman boleh desain aja sendiri untuk objeknya, itu boleh bebas seperti apa. Saya buka dari library, Ctrl L, saya cari badan, ini dia, dapat. Saya tarik. Nah, kalau sudah saya tarik, kalau dia kurang besar ya tinggal diperbesar ya. Oke, saya perbesar. Kita sesuaikan dengan ukuran objeknya ya. Terlalu besar. Kita boleh kecilkan lagi kalau seandainya dia terlalu besar. Nah, ini saya rasa sudah cukup untuk ukurannya.
Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita atur sama seperti tadi, menentukan awal dan akhir. Namun, sebelum itu, bagaimana caranya supaya nanti badannya ini juga mengikuti lintasan yang ada. Berarti, otomatis layer badan ini harus kita masukkan ke dalam motion guide-nya. Caranya bagaimana? Teman-teman boleh drag atau tarik ke dalam seperti ini. Nanti akan ada muncul seperti snap-nya itu, ini dia. Oke. Nah, pastikan antara layer kepala dan layer badan itu posisinya sama. Sama-sama berada dalam layer motion guide ya. Nah, setelah itu, yaudah sama tinggal mengikuti seperti tadi. Tentukan awal dan akhir. Kita tentukan, kita kunci. Step yang kedua, aktifkan Create Classic. Setelah itu, tinggal menentukan objeknya. Frame awal, objeknya di posisinya di belakang kepala. Lalu saya klik frame akhirnya, juga nanti harus dia berada di posisi belakang kepalanya. Silakan disesuaikan kalau seandainya oke, ada yang kurang pas. Jangan lupa frame diantaranya diaktifkan ya. Klik frame diantara, aktifkan orientnya, orient to path-nya. Sehingga bagi yang sukses nanti dia akan tetap mengikuti seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Kita buat aja badannya ada 3 deh, 3 kita buat ya. Badan 2. Copy. Pastekan. Letakkan di sini. Oke. Kalau sudah, tinggal lakukan cara seperti tadi. Setelah pas posisinya, kunci awal dan akhir, aktifkan Create Classic, lalu tentukan posisi objeknya. Frame pertama, dia berada di sini, ya benar. Oke, lalu kita klik frame terakhirnya, objeknya letakkan di posisi yang satu lagi. Jadi harus pas ya, posisinya harus pas. Oke, jangan lupa frame diantaranya aktifkan kembali orient to path-nya. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk badannya. Menambahkan layer baru. Namanya kita ganti menjadi badan 3. Lalu silakan kalau sudah sama seperti tadi ya, frame awal akhir, kunci, aktifkan Create Classic. Setelah itu tinggal atur posisinya. Di frame awal dia di sini. Oke. Kita letakkan posisinya. Nah, setelah itu kita klik frame terakhir ya. Klik frame terakhir. Lalu objeknya kita letakkan ke posisi yang kita inginkan. Ingat harus pas ya. Posisinya harus benar-benar pas. Frame awal, frame akhir. Sehingga nanti pada saat dia jalan, kita coba cek. Oke, kita tambahkan untuk satu lagi, untuk ekornya ya, kita tambahkan layer baru, kita ganti namanya menjadi ekor. Masih tetap sama. Di sini saya boleh ambil untuk layer objek ekornya sudah saya sediakan juga, saya tarik. Nah, lalu setelah itu kita atur untuk ukurannya ya.
Oke, udah cukup. Oke, kalau sudah, tinggal mengatur posisi-posisinya. Kunci awal dan akhir. Aktifkan Create Classic. Atur posisi objeknya. Frame awal dia di mana, lalu frame akhirnya dia di mana. Awal dia di sini. Kita rotate sesuai dengan posisinya. Lalu klik frame akhirnya, letakkan di posisi ini. Nah, setelah itu jangan lupa kita aktifkan orientnya ya. Nah, sehingga pada saat kita jalankan, ini hasilnya dari teknik animasi motion guide. Jadi, objeknya nanti akan bergerak mengikuti lintasan yang sudah kita sediakan. Nah, satu hal yang harus teman-teman ketahui adalah di dalam teknik motion guide, lintasan yang kita sediakan di dalam layernya atau di dalam layer motion guide-nya itu tidak akan ditampilkan. Jadi dia murni hanya sebagai lintasan. Oke. Nah, ini kira-kira untuk materi pembelajaran kita dari animasi teknik motion guide. Untuk beberapa contoh yang lain silahkan dibuka untuk video-video yang lainnya juga dari teknik-teknik animasi motion guide. Semoga bermanfaat. Terima kasih.